Pernah terlibat nggak sama BNN? Nggak ada dong. Kenapa nggak pernah? Pengguna narkoba itu bisa kita bilang sebenarnya nggak salah. Nggak salah loh, kenapa gitu bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kayak macam bertamu ke rumah. Assalamualaikum. Apa kabar Anggi? Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuma ada pandemi ini. Ya, pandemi ini mengajarkan Anggi banyak hal sih bang. Terutama Sehat ya, nggak punya apa ya, tuh apa tuh positif gitu. iya sih, gimana ya, awal-awalnya sih ngerasa kayak aduh jadi insecure gitu-gitu bang. Tapi lama-kelamaan ya bisa tetap berhasil sih apa ngadepin pandemi ini gitu. Tapi sebelumnya selamat datang di studio BNNP Sumut. Ini kita baru apa ya? Kita baru launching. Oke. Launching beberapa hari yang lalu, mungkin nanti bisa dilihat videonya. Jadi ini Anggi yang keberapa nih? Tamu yang keberapa nih? Anggi termasuk orang yang beruntung, Anggi orang yang beruntung. Oh, kedua nih. Padahal ya kalau misalnya jadi yang kedua, biasa perempuan marah tuh. Aduh, jangan dong gitu dong. Rekan-rekan ini studio BNNP Sumut, studio Sadatona. Jadi kita itu mau ngasih bahwa Sadatona itu kalau kata orang Batak tuh satu pesan. Satu pesan. Pesan. Oke. Kalau kita kasih bahasa Indonesia, dia singkatan satu nada tolak narkoba. Satu nada tolak narkoba, Sadatona. Oke. Keren dong namanya ya. Ya, ini kayak gini ya, kayak orang tua ngasih nama ke anaknya gitu. Ada doanya. Penuh filosofi juga sih. Iya betul. Jadi ini terima kasih nih Anggi sudah datang kemari karena ya kita menganggap Anggi sebagai mewakili anak-anak muda di luar sana yang kita lihat produktif, kemudian apa ya bisa menjadi contoh untuk anak muda yang lain. Karena kita lihat aktivitas Anggi ini yang wah kayaknya sibuk, kayaknya ya nggak sia-sia gitu. Mungkin Anggi bisa apa ya, bisa cerita dulu mungkin tentang Anggi bagaimana gitu. Oke, jadi Anggi sih untuk kegiatan yang sekarang ini memang fokus untuk freelance di bagian MC bang, terus juga jadi pengisi suara atau voice over. Tapi sebelum Anggi sampai di titik ini bang, Anggi tuh juga banyak gitu cari-cari pengalaman gitu, mulai dari jadi penyiar radio, terus juga jadi presenter di TV, kemudian juga ikut-ikut kegiatan sosial selama kuliah, ikut juga kegiatan organisasi pers gitu-gitu sih. Jadi Anggi ngerasa apa ya, dari banyaknya kegiatan yang udah Anggi buat ini kayak ngerasa seneng aja gitu sama diri sendiri gitu. Ternyata aku bisa ya ngelewatin itu semua, dan ternyata banyak ya pengalamannya, banyak teman, banyak relasi. Jadi kayak seneng aja sih gitu sekarang, walaupun sekarang ini kayak lebih berdiri sendiri sih gitu, lebih kayak freelance gitu, cari kesibukan sendiri buat kegiatan sendiri gitu-gitu sih bang. Katanya Anggi pernah jadi duta-duta ya? Iya, jadi dulu waktu zaman-zamannya masih kuliah semester 3 itu pernah nyoba gitu sih bang, pengen gitu, aduh tapi bisa nggak sih jadi duta genre gitu. Karena nggak pernah ikut yang gitu-gituan bang. Tapi Jadi cuma karena penasaran gitu? penasaran, jadi memang posisinya kemarin tuh Andi udah jadi penyiar radio sih, masih baru sih jadi penyiar radio kan. Jadi nggak tahu kenapa kayak gini ini pengen cari batu loncatan yang lebih banyak lagi gitu kan. Ya udah, jadi Andi coba pemilihan duta genre itu tahun 2016 dari BKKBN. Provinsi ya? Provinsi. Jadi alhamdulillah bisa sampai gitu tahap menang di kategori favorit duta genre putri Provinsi Sumatera Utara tahun 2016. Jadi kayak seneng gitu bang. Itu sampai jadi duta genre itu macam mana sih caranya, terus persaingannya itu bagaimana sih? Wah itu kalau ditanya persaingan bang, luar biasa bang. Jadi kan Anggi ini orang yang nggak tahu apa-apa nih di bidang itu, ya jujur aja. Jadi kayak masih udah kuliah. Maksudnya di masalah perencanaannya mungkin dari cerita keluarga perencananya mungkin ya? Jadi kayak nggak tahu apa tentang genre itu apa sih gitu kan, BKKBN dan lain-lain gitu. Ya udah, jadi kayak mulai searching tentang genre, tentang BKKBN, tentang program-program yang ada di duta genre itu apa, generasi berencana kan, karena mereka ada salam genre itu. Nah ini kan artinya katakan tidak atau nol lah, say no to drugs gitu, kemudian juga free sex sama
nikah muda gitu. Jadi kampanye mereka 3 itu ya. iya, Say no to drugs, no untuk tiga itu gitu. to drugs, Untuk free sex, tentang gini free sex. iya tiga itu ya udah itu Anggi jadi lebih ke pelajar-pelajar gitu sih bang. Nah untuk prosesnya itu bang panjang bang, itu banyak seleksinya bang. Ada seleksi untuk bidang kepribadian, terus seleksi bakat gitu-gitu, terus juga aduh banyak sih sampai lupa. Dan banyak saingannya lebih hebat juga dari Anggi, tapi Anggi percaya bang. Jadi kalau dilihat sih tadi yang penyiar, kemudian MC juga ya, voice over, duta, kayaknya Anggi ini bawaannya tuh pengen tampil ya. Iya, tapi nggak terlalu harus tampil gitu di depan. Ya pengen aja sih kayak aktif, terus juga ketemu orang-orang baru gitu kan, banyak nambah teman, pengalaman. Kenapa kalau misalnya kita jumpa orang baru kan kita kayak jadi ketemu apa ya, kayak jadi dapat pembelajaran baru dari dia gitu, apa aja di bidang apa aja, yang penting jadi tahu nambah pengetahuan gitu bang. Iya. Itu apa memang udah dari kecil memang udah bawaan tuh suka pedenya berlebih, suka tampil, atau ada satu pengen kayak gini itu, atau memang udah bawaan? Jadi sebenarnya bang itu bertolak belakang sih sama Anggi yang dulu. Iya. Iya, jadi dulu Anggi SD, SMP, SMA itu Anggi termasuk orang yang pemalu, tertutup gitu kan bang, sampai-sampai kayak nggak punya temen gitu bang. Jadi nggak tahu kenapa nih di zaman kuliah kayak ngomong aja sama diri sendiri, aduh sampai kapan sih kayak gini terus gitu. Jadi masa pendiam, temen dikit gitu kan, mau kemana-mana nggak ada temen segala macem. Ya udah, jadi kayak beranikan diri nih nyoba. Waktu pertama masuk kuliah itu masuk organisasi pers bang. Nah dari situlah mulai pelan-pelan mengenal anak persma ya, anak persma kreatif. Iya, anak persma kreatif gitu kan bang. Ya udah mulai dari situ nambah relasi, terus saya cari informasi tentang pengen jadi penyiar radio, coba ternyata alhamdulillah keterima, terus nyoba duta genre, alhamdulillah keterima, terus juga masuk organisasi namanya Film Forum Indonesia Muda gitu kan. Itu Forum Indonesia Muda ini kan se-Indonesia nih ya, iya se-Indonesia gitu, dan mereka tuh juga ada seleksi bang. Nah jadi kemarin ikut proses seleksi banyak tuh memang yang daftar, dan alhamdulillah kepilih dari Unimed gitu, mewakili Unimed kemarin gitu. Pelatihannya juga di Bogor gitu. Ya udah, jadi kayak macam-macam batu loncatan ini memang benar-benar apa ya bang, buat Anggi ya seneng sih bang, karena ngerasa puas gitu, ngerasa banyak pengalaman, banyak temen juga. Jadi waktu itu habis dengan kegiatan produktif ya? Iya, waktu itu habis dengan kegiatan produktif, dan itu Anggi lakukan saat Anggi masih kuliah bang semuanya. Jadi di saat itu Anggi punya banyak tugas kampus gitu kan, jam kuliah juga nggak tentu, kerja lagi kan di radio, ikut organisasi lagi, udah itu ikut kegiatan sosial gitu-gitu sih bang. Jadi ya kayak seneng aja gitu, lebih produktif. Padahal SD sampai SMA-nya nggak begitu ya? Iya, gitu lah bang. Jadi apa ya, kadang kita nggak bisa memungkiri juga ya, kita tuh sekarang kayak gini, nggak tahu kedepannya gimana kan bang. Jadi benar kata-kata tuh kalau manusia berubah. Iya, manusia itu berubah gitu bang. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang ini nih, Anggi sebagai anak muda nih, Anggi tahu nggak BNN? Tahu sih, tapi Anggi lebih tahunya BNN itu lebih buat kayak maksudnya kayak ada pencegahan untuk narkoba, penanggulangan juga sih untuk pengguna narkoba, dan juga ya yang mengedar-edarkan gitu sih bang. Tahunya gitu. Pernah terlibat nggak sama BNN? Nggak ada. Kenapa nggak pernah? Iya. Jadi gini, karena kalau ditanya nih ya, kalau ditanya anak muda kan, pernah terlibat sama BNN nggak? Enggak gitu. Padahal BNN itu mungkin kalau di bayangan tuh BNN itu berarti kalau aku terlibat sama BNN mungkin ditangkap atau mungkin membakar gitu. Serem gitu bang. Padahal enggak juga, maksudnya mungkin masyarakat itu bisa terlibat dengan BNN. Maksudnya ini Anggi sekarang ini terlibat dengan BNN. Iya sekarang. Sekarang kita mengharapkan tuh peran serta masyarakat. Artinya kan kita kampanye nih menyebarluaskan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nah, ya kita sih pengen berharapnya banyak masyarakat yang terlibat dengan BNN. Jadi banyak yang tahu gitu ya. Banyak yang tahu, juga banyak yang menyuarakan. Jangan terlibatnya ya kok ketangkap atau terlibat karena kau pakai sabu, jangan seperti itu. Tapi terlibat ya kayak Anggi lah, gitu, terlibat sama BKKBN nih. Terlibat juga ke program-program kerjanya gitu. Karena ya kita melihat Anggi biasa anak muda nih kan pergaulannya banyak, terus aktivitasnya banyak, berbeda mungkin ya katakanlah mungkin kalau yang agak-agak lebih tua tuh mungkin udah banyak di rumah lah kan. Iya.
keluarga juga, ya kan. Kadang juga masih pengen bergaul tapi di rumah gak ada anak yang mau nungguin, pengen main sama ayah segala macam. Nah, kita nih ada kampanye, ada kampanye. Jadi kita tahun kemarin tuh ketika Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 kita launching kampanye hidup 100%. Hidup 100%. Maknanya apa Bang? Jadi kalau kita sih melihat dari apanya, dari bahasanya hidup 100% berarti kita benar-benar hidup. Oke. Emang ada setengah hidup ya. Jadi hidup 100% itu kita BNN tuh pengen mengajak kalau dulunya kampanye kita tuh stop narkoba, bersifat tuh kayak perintah gitu ya. Kalau hidup 100% itu kita lebih mengajak. Ya ada 4 dimensi: sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Oke, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Wah, lengkap nih ya. Jadi kampanye kita itu enggak melulu tentang jangan pakai narkoba. Cuma kita pengen manusia itu lebih menjalankan hidup ke potensi yang maksimal dia, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Nah, ketika kami juga mencari nih siapa yang bisa diajak ngobrol ya, kami ini anak muda produktif nih, ya. Ini coba ambil Anggi kemari. Iya. Kalau menurut Anggi gimana sih kampanye hidup 100% ini? Kalau menurut Anggi sih Bang, tadi hidup 100% itu sadar, sehat, produktif, bahagia sih. Bagus sih Bang, maksudnya kayak kalau misalnya kampanye ini lebih ditekankan ke anak-anak muda gitu, karena kan bakal anak-anak muda nih yang bakal meneruskan negara ini gitu ya Bang. Ya pasti mereka tuh bakal mikir gitu, apa sih maksud dari sadar, sehat, produktif, bahagia gitu. Kira-kira aku nih sekarang udah termasuk orang yang produktif nggak sih gitu. Nah, terkadang Bang Anggi nih mewakili juga nih teman-teman Anggi, kadang mereka tuh merasa diri mereka tuh kayaknya kenapa gini-gini aja gitu ya. Padahal sebenarnya banyak yang bisa dieksplor di diri sendiri, tapi masalahnya Bang, banyak juga yang nggak mengenali apa sih potensi yang ada di diri sendiri. Nah, jadi mereka ngerasa gimana sih cara jadi orang produktif gitu Bang. Betul. Jadi mungkin kalau dengan BNN lebih mengkampanyekan sadar, sehat, produktif, dan bahagia, mungkin mereka jadi lebih terbuka nih Bang pikirannya. Kalau aku nengok anak muda yang sekarang ya, tapi bukan berarti aku bisa dibilang masih anak muda lah nih. Pasti bisa Bang. Masa apa Bang, jiwa muda. Kalau melihat sekarang kan kita melihat contoh lah ya, Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim masih muda jadi menteri, pengusaha, unicorn, bahkan mau dekakon. Iya. Kemudian ada juga Putri Tanjung, segala macam anak muda, dan masih banyak ya, mungkin banyak anak muda yang itu salut sama anak muda sekarang. Benar. Mereka punya banyak role model sekarang. Ketimbang nggak tahu ya Pak, zaman aku dulu kok zaman SMA aku pulang sekolah itu hobinya nongkrong. Kalau memang anak muda sekarang juga hobi nongkrong, tapi kalau kuliah saya anak muda sekarang nongkrong, tapi banyak kegiatan yang dihasilkan, dan mungkin ini yang mungkin mesti kita kampanyekan sama anak muda, supaya anak muda itu kan semangatnya tinggi, kemudian bisa dibilang waktunya banyak, kemudian pergaulan yang baik, pergaulan yang berkembang. Nah, itu kan modal untuk bisa menghasilkan, untuk produktif, ketimbang ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi tapi nggak ada hasil apa-apa doang gitu ya Bang. Apalagi udah ada sosial media Bang. Nah, banyak tuh anak-anak bahkan yang masih kuliah gitu kan, jadi istilahnya jadi influencer gitu Bang, menghasilkan gitu Bang. Dan itu anak-anak muda sekarang tuh banyak sekali salurannya tuh udah bisa produktif, untuk bisa mengajar, mempengaruhi lingkungan tuh banyak sekali. Bandingkan dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu dulu gimana tuh? sebelum ya ada zaman dulu sebelum masa sosial media kayak yang sekarang gitu, baru mulai masuk Friendster itu ya gunanya cuma hai, halo, apa kabar gitu aja, cuma apa dulu ya istilahnya, kasih say hi doang gitu, ngasih kesaksian aku bagaimana sih orangnya gitu. Ya, nggak kayak sekarang. Kok sekarang kan Facebook, Instagram segala macam tuh bisa jadi kampanye sosial. Benar. Bisa jualan. Bisa jual ide. Promosi, banyak lah Bang manfaatnya gitu. Ya jadi ya kita mungkin melalui Anggi juga ya kan, kita berharap sih anak-anak muda itu mengisi waktunya dengan kegiatan produktif. Apalagi di masa sekarang ini, negara ini juga
lagi sangat membutuhkan kontribusinya anak-anak muda Anak-anak kita. muda, iya benar sih Karena Bang. kita juga kan kalau kita melihat sekarang demografi katanya sampai tahun 2045 nanti usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang non produktifnya. Nah ini kan kalau mereka tidak siap, Yes. nah, ya mau jadi apa negara Jadi apa gitu ya, itu yang kita ingin generasi yang itu kan? Kan 2045 jadi apa ya? Mungkin tinggal mau anak saya jadi apa gitu. Bener-bener. Oke, kita dari sekarang itu model penduduk itu sangat besar dan harus siap. Kemudian ada satu lagi nih kita kan kampanye BNN yang juga luar biasa nih, pimpinan kita yang baru Pak Petrus Golose, kepala BNN kita yang baru, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk lebih serius. Beliau mengajak itu war on drugs. Oh apa tuh Bang? War on drugs. War on drugs. Jadi perang terhadap narkoba. Oke, perang. Memang ini sudah digelorkan pertama dulu oleh Pak Presiden Pak Jokowi bahwa negara kita perang terhadap narkoba. Bahkan dulu Pak SBY juga mengatakan ya kita perang terhadap narkoba. Iya, berarti kalau dilihat perang terhadap narkoba berarti memang penggunaan itu semakin meningkat ya Bang. Makanya kita bisa bilang Jadi perang narkoba gitu ya Bang. ini ilmu juga nih untuk Ami. Jadi pengguna narkoba itu bisa kita bilang sebenarnya nggak salah. Nggak salah loh, kenapa gitu Bang? Yang salah itu yang menyebarkan gitu. Jadi yang salah itu yang menyalahgunakan narkoba. Oh gitu. Ya kan, jadi kalau di undang-undang itu ada golongan 1, 2, dan 3. Iya. Nah, tergantung golongannya, ada yang sama sekali tidak bisa digunakan untuk pengobatan, ada yang bisa digunakan untuk pengobatan. Oke. Seandainya dia menggunakan seperti apa yang mungkin obat penenang, mungkin obat tidur atau tidur. apa yang memang diresepkan oleh dokter, itu boleh. Oh boleh berarti ya Bang. Makanya kita kalau bahasa hukumnya nih ya bahasa internet yang salah itu penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba. Iya sih Bang, memang kalau kita lihat yang sekarang yang dipakai ya cuma untuk gitu-gitu doang gitu Bang, nggak ada manfaatnya gitu. Contoh kalau misalnya psikotropika, misalnya dia morfin atau memang penyerang rasa sakit, itu kalau operasi nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi harus berdasarkan resep dokter gitu Bang. Harus, kalau nggak itu penyalahguna. Contoh aja kalau misalnya obat sakit kepala lah. Iya. Kita nggak sakit kepala, tapi minum obat sakit kepala itu kan nggak penyalahguna. Enggak ya. Iya. Minum gitu. Artinya dia udah ada kecanduan obat di situ. Oh gitu ya Bang. Kira-kira menurut Anggi di dalam kampanye war on drugs anak muda bisa apa sih? Kalau menurut Andi sih Bang lebih ke mengajak gitu kan untuk apa ya, supaya lebih produktif. Karena kalau misalnya anak-anak muda ini lebih produktif, itu mereka nggak ada kepikiran untuk menggunakan narkoba, psikotropika dan lain-lain gitu Bang. Tapi Bang, kalau seandainya mereka ini nggak tahu mau ngapain, kedepannya juga tujuan hidupnya nggak tahu mau ngapain Bang, otomatis kan mereka jadi lebih gampang terdistraksi sih Bang sama teman-temannya gitu, teman-temannya dalam kata ya berperilaku negatif gitu Bang. Jadi anaknya itu diajak ke kanan ayo, diajak ke kiri Benar, karena dia tidak punya tujuan. Tidak gitu. punya visi. Ya kalau Anggi lihat sih anak-anak ya maksudnya kayak Anggi ini ya harus rajin-rajin sih mengajak teman-temannya untuk lebih berproduktif gitu. Harus lebih menyadarkan mereka kalau misalnya ayo dong masih muda, kita nih berapa tahun lagi bakal jadi apa, kita buat sama-sama rancangan hidup kita ke depan gitu. Iya betul. Jadi saling menyemangati Bang. Jadi jangan katanya kayak alir mengalir aja gitu, jangan ya. Iya, jangan mengalir gitu aja dong gitu. Nanti ada yang ngajak ini gitu kan gampang nih terpengaruh. Jadi bukan berarti kadang kan war on drugs, memangnya kita mau nggak bisa nangkep atau bisa perang-perangan kan enggak gitu. Itu anak muda ya. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Anggi nih, sebagai anak muda yang kalau kita lihat sudah produktif. Apa sih yang pengen Anggi ajak ke anak-anak muda yang lain? Mungkin ada tips atau mungkin ada pesan atau ajakan untuk anak-anak muda yang lain bagaimana? Iya, jadi kalau Anggi sih lebih ngajaknya mereka itu harus tetap memperhatikan kedepannya tentang masa depannya gitu. Mereka tuh kita kan hidup ini kan sebaik-baiknya kan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita
mengeksplor diri kita supaya kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain gitu dalam hal apapun. Nah, Betul. dalam satu hal itu aja sih sebenarnya kita udah termasuk bisa dibilang produktif ya Bang, dan kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif karena kita pasti akan terus berpikir positif. Nah itu sih Bang kalau dari Anggi. Oke, iya itu apa ya, pesan yang sederhana tidak lah dari Anggi. Ya, benar, Bang. Yang pertama itu anak muda itu harus punya prinsip, punya tujuan hidup. Kemudian dalam Iya. aktivitas itu arahkanlah kegiatan produktif. Benar sekali Bang. Dan memang kalau kita mau apa ya, kalau memang langkah pertama kita mau jadi produktif itu mungkin niatnya untuk diri sendiri. Tapi Iya. ketika sudah jalan, mudah-mudahan itu bermanfaat Pasti untuk orang berbeda untuk lain. iya orang lain dan lingkungan sekitar. Anggi juga gitu soalnya dulu Bang. Oh iya, pengennya kayak gitu dari niat gitu. Ini dari diri sendiri dulu nih, eksplor. Apa sih yang harus dieksplor dari seorang Anggita Siregar gitu kan? Wah ternyata ada gitu di bidang public speaking gitu. Ternyata orang yang bisa berbicara di depan banyak orang tuh bisa juga jadi mensosialisasikan program-program seperti kayak kemarin kan jadi duta genre. Iya. Program-program dari BKKBN kita sosialisasikan gitu-gitu kan, jadi ada sedikit manfaat gitu ya Bang. Betul. Jadi itu ada dia cari potensinya, kembangkan. Dia punya tujuan, punya cita-cita dan hidup apa ya, aktivitas produktif. Iya, ya. benar. Jangan kalau nggak ada tujuan tuh tadi ya, ayo ada ke kanan. Ayo aja Ayo. kan, iya benar tuh Bang. Nanti kawan-kawan yang udah sukses, awak begitu aja baru sadar. Baru sadar. Si kawan udah begitu. Selama ini Aku begini aja. Iya, benar, Bang. Sadar. benar. Luar biasa. Ini kami banyak mendapat masukan, banyak mendapat inspirasi nih dari Anggi. Mudah-mudahan juga nanti kalau kita nyebutnya seringnya sobat BNN ya. Sobat BNN, Iya, sobat oke. BNN. Kalau mungkin kalau dulu zaman SMP itu terkenalnya sobat padi. Sobat lagi. Itu kan nama ini Bang. Masih kelas 1 SMP itu pertama kali keluar album indinya Padi dengan Sobat lagu tadi, Sobat Padi. ini Sobat BNN. Sobat BNN. Ya semoga aja deh Sobat BNN ini bisa apa ya? Ya, terinspirasi ya. Gitu ya Bang. Terinspirasi dari pengalaman Anggi supaya lebih produktif, punya cita-cita dan punya tujuan. Iya. Baiklah Anggi, pengen cerita banyak, cuma bagaimanapun juga waktu juga yang memisahkan Oh, kita. benar. Takutnya kalau kelamaan nanti gak ada yang nonton lagi. Iya, bisa secukupnya aja. Iya, gitu, iya, Bang. jadi kan memang hidup tuh memang cocoknya yang secukupnya, atau hidup tuh enaknya yang pas-pasan ya kan? Pas-pasan, Pas gitu. lapar ada makan, Yes. pas pengen jalan-jalan ada mobil, ya. Mobil. Pas belanja ada uang. Oke, terima kasih Anggi sudah hadir di studio kita, di studio Sadatona. Anggi menjadi sejarah BNN ini. Sejarah Kamu BNN. kedua, kamu kedua nih BNN di sebut studio ya. Sadatona. Ya, kita terima kasih dan mudah-mudahan dengan ini Anggi bisa tahu BNN dan nggak ragu lagi untuk terlibat sama BNN ya. Oke. Terlibat positif ya. Ya di sini pun bisa kan ada no drugs, no free sex, no Iya. pernikahan dini. Kemudian kami pesan sama Anggi untuk hidup 100% termasuk juga semua sobat BNN, dan sama-sama kita wujudkan sumut bersinar, sumut bersih narkoba. Terima Oke. kasih Anggi. Yes. Pada akhirnya saya Bastian. Dan saya Anggita Siregar. Inilah dia podcast episode kedua kita Sadatona bersama Anggita Risha Siregar. Siregar.